kembali lagi di Agung Channel 99. Kali ini kita akan mereview Mega Pro spek touring ya. Ini standar Mega Pro, apa saja yang perlu dirubah. Untuk teman-teman yang motornya masih standar Mega Pro nyel, jangan mengeluh karena masih ada cara untuk membuatnya lebih responsif untuk mengejar teman-teman kalian yang struknya lebih tinggi-tinggi. Walaupun nggak harus nyalip, yang penting bisa mengatasi. Oke, saya akan membagikan tipsnya. Begini caranya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus di akun channel 99, karena tanpa kalian channel saya bukan apa-apa. Share dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut ke videonya. Di sini sudah ada motornya, kita akan review. Ini motornya. Ini motor kepunyaan Mas Dimas dari Lampung Timur, daerahnya Nabang. Yang rumahnya Nabang, siapa tahu kenal dengan motornya Mas Dimas ini. Ini rencana masih riset bareng-bareng untuk menemukan settingan yang pas, karena mungkin saya membuat spek ini masih ada yang lebih kencang walaupun sama-sama standar Mega Pro. Oke, kita langsung ke intinya. Ini motornya speknya standar Mega Pro dengan dikombinasikan dengan karbu PWK 30 dan ini pair clutch-nya masih standar. Rencana minta custom yang tengah, nanti mungkin di custom. Terus klepnya kita pakai standar, yaitu ukuran 31,5 dan 27 sekian. Itu untuk standar tiger lah, intinya tiger Mega Pro itu sama gedenya. Untuk piston ini kita pakai masih standar Mega Pro, tapi yang OS nya sudah 100. Terus untuk langkah tetap bandul standar. Untuk transmisi tetap 5 speed, dan bagian bawah ini pokoknya masih standar, gak ada yang dirubah-rubah. Untuk CDI masih tetap standar, kita hanya custom di knock-on as. Knock-on asnya ini pakai dari bahan standar, kita popok ulang dengan durasi 267. Dan ini knock-on yang waktu pertama riset ini karakternya, kalau menurut saya kurang enak di bagian bawah. Ini knock-onnya teman-teman. Ya, maklum ya, kalau jelek maklum, namanya juga knock-on las-lasan. Ini durasinya kalau yang ini 265. Ini liftnya 9 mili, terus overlapnya 3,25. Dan karakternya kalau untuk santai yang bawah itu enak, cuma untuk tengahan itu agak susah. Kita akan angetin dulu mesinnya. Motornya Mas Dimas ini seperti apa, kita angetin dulu mesinnya karena udah lama nggak dihidupin. Untuk teman-teman yang motornya Mega Pro ya, langkahnya Mega Pro, jangan berkecil hati, karena untuk teman-teman masih bisa mengimbangi ya, walaupun teman-temannya udah pada setrukan ataupun yang lainnya, kalian bisa ngimbangin tetepan walaupun nggak harus nyalip ya. Ya dengan cara ya ini tadi, kalian harus upgrade di bagian knock-on as, porting, dan harus menyesuaikan barang yang lain lah intinya. Intinya ditata, mesin itu harus ditata ya, nggak harus asal pasang-pasang. Kalau yang orang seneng touring yang nggak suka kebut-kebutan, Mega Pro sama standar Tiger itu udah cukup, udah enak banget. Tapi kalau adalah yang berpendapat lebih enak setrukan, ya kalau dia emang tetap enak setrukan ya. Buat mas-masnya itu intinya enak lah kalau setrukan itu, karena torsinya lebih gede. Tapi kalau untuk Mega Pro itu saya belum pernah riset kalau pakai piston di atasnya 65 ya. Paling mentok-mentok ya 150 sama 200 ya.
200-nya Tiger itu ya. Itu udah enak sih. Kalau kapasitas mentoknya piston untuk langkahnya Mega Pro itu kurang paham ya, itu mentoknya di piston ukuran berapa. Kalau Tiger itu kan 68 itu paling mentok, 68 sampai 70 apa ya. Tapi rata-rata orang ngomongnya 68 sih, itu kalau untuk langkah standar Tiger. Tapi kalau Mega Pro ya kurang paham ya, karena belum pernah ngeriset ke arah sana. Jadi untuk teman-teman cukup untuk Mega Pro itu papas noken as, porting polish. Portingnya itu nggak usah gede-gede, itu dihilangin yang kasarnya aja, di porting. Terus di bagian exhaust knalpot itu dialusin, kalau bisa dibuat mengkilat itu ya, supaya kerak-kerak itu nggak begitu susah nempel gitu loh, langsung flow. Terus dipapas headnya. Tapi kalau pakai timing standar kamprat model kupu-kupu atau senso itu saya kurang nyaranin ya kalau dipapas headnya. Biasanya kalau saya papas head itu untuk yang timingnya udah buatan dari GL series ya, ataupun CB itu. Nah itu dipapas 1,3. Nanti di squeeze ulang, squeeze-nya itu menyesuaikan piston yang dipakai dan kompresi yang harus dipakai berapa derajat. Jadi setiap mekanik itu beda-beda ya, ada yang pakai 10 derajat, 14 derajat ataupun sekian ya. Ataupun cuma nutnya di head itu dibuat nut aja, cuma sebatas nut aja, jadi kompresinya lebih padat. Jadi untuk Mega Pro itu cukup papas noken, terus papas head, cowak piston. Pair clampnya itu bisa di custom ataupun enggak. Kalau custom itu biasanya untuk lift tinggi. Kalau Mega Pro jangan lift tinggi, kalau bisa minimal 8,5 ataupun 9. Terus kalau bisa ya roller noken asnya. Karbu bisa pakai Tiger, PE ataupun PWK. Seenaknya yang kalian mau lah intinya. Kalau menurut saya kalau untuk bentang-bentangan jarak jauh pakai Tiger. Tapi kalau walaupun karbu 2 tak kayak PE, PWK itu tetap bisa disempurnakan kalau sentikannya pas. Oke, kita coba akan nyalakan. Wani geber-geber karena di depan sana ada anak bayi, nggak enak. Nanti kirain nggak ngertiin tetangga. Untuk lasannya seperti ini suaranya. Durasi 270, sekitar 270 kalau nggak salah ini. Liftnya 8,8. Ya cok. Nah tadi ada temen, kita lanjut videonya. Sampai mana tadi? Oh, sampai noken aja. Nokenannya durasinya sekitar 270 sampai kurang sedikit ya. Terus liftnya itu 8,8, overlapnya itu 2,9 apa berapa ya, lupa ini. Ini untuk napas panjang ya.
panjang. Jadi kalau motor yang pingin napasnya panjang biasanya bawaannya agak lemot. Ya, seperti ini kurang lebih motornya, suaranya. Mesinnya halus, cuma sekep karbunya ini kocak banget. Seperti itu videonya guys, kurang lebihnya ya. Kalau ini mau di test drive, mau nunjukin ke teman-teman malah hujan, jalannya licin, apalagi ini bannya Pramac SK01, saya nggak berani terus terang, daripada jatuh malah masuk rumah sakit. Oke, untuk teman-teman kalau yang motornya Mega Pro, langkah Mega Pro itu jangan berkecil hati ya, intinya masih bisa diupayakan untuk mengejar teman-teman supaya tidak ketinggalan ya. Kalau jalan-jalan jauh cukup modal ya sekitar 1 juta lah kalau di tempat orang ya, tergantung part-partnya yang mau diganti apa aja. Soalnya kalau motor kayak gini jasa papas noken asnya yang untuk roller itu emang agak mahal. Terus karena prosesnya juga kan teman-teman tahu sendiri lah, harus naik turun kan, nyopot noken terus di papas ulang, dicari datanya kan. Kalau untuk papas noken as standar itu kan biasanya ada yang mintain dananya 150, 250 kan gitu. Kalau untuk roller itu kebanyakan orang-orang itu ada yang mintain 250, 400, 300, beda orang beda lah intinya. Kalau di tempat orang-orang biasanya 400 itulah. Karena sesuai dengan prosesnya yang agak ribet juga ya. Terus terang itu agak ribet, menurut saya emang ribet. Di copy cam juga itu tetap harus dial ulang, nyari datanya. Kalau kurang pasti di profil ulang gitu kan. Jadi kalau kalian papas noken yang model standar, kayaknya kalau budget 1 juta cukup lah. Modal porting, papas noken, karbunya kalau udah ganti kan nggak perlu ganti karbu, papas head, terus sama ganti sentrik, dibuat model Pro Series ya, GL Pro Series itu agar lebih aman. Terus kalau bisa klep dibubut, kalau nggak mau dibubut ditaruh di bor, di gerinda ya, terus diamplas, dihalusin pokoknya. Udah itu aja teman-teman, nggak lebih banyak lah intinya. Kalau intinya keberatan ya teman-teman bisa nyicil dulu, nggak harus papas head ataupun ganti sentrik timing ya. Intinya menyesuaikan budget teman-teman aja lah. Intinya yang perlu diusahain itu papas noken, porting polish ya, sama klepnya dibubut agak ringan biar agak enteng ya motornya. Intinya kalau buat motor-motor Mega Pro jangan pakai lift terlalu tinggi. Karena apa? Karena daya lemparan kruk asnya juga beda dengan Tiger. Karena kalau Tiger itu torsinya lebih gede, kalau Mega Pro kan masih kecil terus. Jadi beda-beda. Kalau bisa pakai patokan ya 8,5 ataupun 9. Kalau yang pertama ini nokennya kan liftnya 9,5, terlalu berat ya bawaannya. Oke, itu tadi videonya. Semoga buat teman-teman bisa menginspirasi ya untuk teman-teman CB dan yang lainnya. Kalau di tempat saya, kalau yang nggak punya dana biasanya saya las kayak gini. Nggak kelihatan ya, soalnya mendung teman-teman. Nah ini saya las pakai las Cin 3 ataupun Cin 2 supaya kuat. Oke, itu tadi videonya teman-teman ya. Jika suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung
terus di channel saya, channel 99, share dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya.